Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Camat beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahibul hajah, guru kita Abdul Basit beserta seluruh keluarga. Terima kasih atas kesediaannya yang telah mengundang kita berataan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada kita seberataan. Mudah-mudahan ini menjadikan tambah berkah, tambah manfaat untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah olehmu, hai Muhammad, peringatan maka sesungguhnya peringatan baik itu akan ada manfaatnya kepada orang-orang yang beriman. Inilah alasannya setiap kegiatan apa saja, peristiwa apa saja, selalu diadakan peringatan, terus pengajian. Datang bulan Maulid, diadakan peringatan, pengajian, agar kita ini jangan pernah melupakan Rasulullah walau dalam satu hari. Makanya senantiasa diingatkan kepada kita agar kita mengenang Rasulullah, agar kita jangan jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah uswatun hasanah. Nabi itu adalah contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kalau mau'izah hasanah banyak, setiap kita bisa memberikan nasihat baik kepada orang, tapi terkadang gagal dalam praktiknya, maka itu tidak dapat dijadikan uswatun hasanah. Anak berkelahi berdua beradik, yang kakak awan yang adik, kita bisa menasihati, jangan berkelahi. Kata kakaknya, adik ni yang bengak nian. Kata mamanya, walaupun adikmu bengak, walaupun adikmu macal, tapi kau mengalah. Kau kan kakaknya, kau adiknya. Jangan berani dengan kakak. Durhaka kada boleh, nurut dia. Lihai memadahi. Rupanya bulan hadapan awak pulang laki bini berhantam. Kira-kira kata anak bah, jangan berkelahi.
Kata abahnya, mama kau ni nang salah, cerewet nian, lebih parah daripada mak lampir. Kata anak, Pak, walaupun mama salah, bapak mengalah. Mama juga satu, jangan berani awan laki, durhaka. Supaya nyaman masuk surga, taat maai awan suami, kira-kira nerima berada. Potongan yang hadir ini, di depan. Kau apa kau dengan orang tua, katanya. Berarti kita cuman bisa menasihati tapi gagal dalam praktik. Kalau Nabi kada, Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Wattihadun nafsi wal qalbi. Jiwa Nabi menyatu dengan hati. Kita kalau cuman bercakap tapi tidak melakukan, ngalih hendak dituruti orang. Berjual obat kurap, paham kapian kurap, mun kada paham kurap panau nya orang tu bersepupu sekali itu. Kurap panau sepupu. Mamanya berdobading. Cuman tak bagus panau pada kurap. Kalau panau cuman merusak pemandangan, kalau kurap sungguh mengganggu lingkungan. Apa kada terganggu kalau nya begaru na jebul paksa kawan nutupi cawan dah tu termasuk siping kurap ke dalam banyu. Berjual obat kurap di simpang jalan, obat kurap manjur, tapi seorang berkurap di gulu. Kata yang menjual, kata yang membeli, Pak, kalau obat sempian manjur, kenapa sempian berkurap di leher? Apa jawabnya? Contoh barang. Ada banyak contohan, orang tahu beratan di kurap. Makanya kita kada kawa dijadikan uswatun hasanah. Datang bulan Rajab, diadakan bulan peringatan pengajian, agar diingatkan kepada kita pentingnya sholat. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, di akhir zaman ini orang banyak menganggap ringan tentang sholat, padahal dosanya luar biasa. Ada keterangan mengatakan dalam kitab Targhib wa Tarhib, itu siksaan yang menghadang di alam kubur nanti bagi orang nang kada sembahyang. Ular itu kalau menggigit cukup sakitnya untuk 60 tahun. Panjangnya ular itu perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan dari kepala ular bulan Rajab, bulan Sya'ban baru sampai ke ekornya. Kira-kira panjangnya ular itu kepalanya di kampung Penyangat, ekornya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Jauhnya. Mau ada cahaya jalan seorang. Supaya kita kada menganggap gampang dengan sembahyang. Karena datang pulang nisfu Sya'ban, kita diadakan peringatan lagi pengajian. Diingatkan itu adalah laporan amal tahunan agar kita senantiasa memperbaiki diri. Kemudian datang lagi bulan Ramadan, diperingati lagi nuzulul Quran. Diadakan pengajian agar kita jangan jauh daripada Al-Quran. Karena orang-orang hebat tu kada mau jauh dari Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari menghatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali. Kalau Imam Sahabat Utsman dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau sembahyang sunat malam dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk salam khatam Al-Quran. Kita mana bisa? Jangankan 1 khatam Al-Quran, alangkah tarawih imam membawa 1 juz saja, malam esok mikir tahan pindah masjid. Ada harapan lagi berbulik ke tempat itu. Coba tarai kalau jadi imam tarawih sampai khatam Al-Quran, dijamin makmumnya bulik bertahan. Termasuk ulun bulik juga. Makanya orang-orang hebat itu senang baca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Maka itu diingatkan kepada kita jangan jauh daripada Al-Quran. Kemudian datang lagi bulan Syawal, diadakan lagi peringatan halal bihalal.
agar hidup nih kita jangan berdendam. Hidup harus bersayang-sayangan, seperti sayangnya orang tua kandung kepada anaknya. Karena sayang orang tua kepada anaknya sepanjang masa, kada sama kita anak sayang awan kawitan kada sama. Makanya kalau orang tuanya sakit 96 tahun umurnya, ujar dokter bantu doa Pak Bu, ini mama sempian nih tipis harapan hendak sembuh. 95% gagal dalam pengobatan, 5% aja lagi harapan sembuh. Bantu doa, menggarung menangis, telepon dan sanak suruh kumpul. Kalau mama habis umur malam nih, berdoa dia, ya Allah sembuhkanlah mama kami, tapi kalau engkau hendak mengambil juga ya Allah, ikhlas kami dunia akhirat. Baiknya doanya. Tarai anaknya. Kalau anaknya sakit, ujar dokter Pak ini bantu doa, anak sampian ini 95% gagal dalam pengobatan, tipis harapan karena penyakit bawaan sejak lahir. Maka orang tuanya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, apapun alasannya jangan kau ambil anakku ya Allah, sembuhkanlah anakku ya Allah. Kalau kau hendak mengambil juga ya Allah, ambillah embahnya yang di rumah itu. Embahnya sudah tua, ambillah itu. Pas sudah sadangannya mati ide. Tersalah-salah dalam berdoa. Makanya guru kami ada dua nang kada pernah dengki, karena kasih sayangnya luar biasa. Pertama, guru kada pernah dengki dengan muridnya karena guru sayang awan murid dunia akhirat. Yang kedua, orang tua kada pernah dengki dengan dengan anaknya. Walaupun orang tua rumahnya halus, anaknya 14 tingkat, rumahnya kada pernah dengki. Tidak ada orang tua berdoa, ya Allah bangkrutkanlah anakku, tidak ada, kecuali orang tua bebungulan. Amunnya normal kada akan mendoakan nang kada baik. Makanya kita hiduplah bersayang-sayangan seperti orang tua dengan anak. Di sana ulun berangkat mengisi acara di seberang Singapura, di Tanjung Balai namanya. Habis di situ ulun nyebrang ke Tanjung Batu. Di sana ada anak-anak bermain di tepi sungai. Rupanya disambar buaya. Rupanya buaya ini kalau menyambar dinyala makannya, hanyar di ambungnya berai. Mungkin bahasa kita nah dapat saikong kada nawan menajuni. Siapa nak najuni buaya nang besisik nih tuh. Tapi abahnya ke kanak nih ada, tapi jauh. Melihat di ambung buaya, pinandu abahnya, berlari abahnya menyasahi buaya itu. Benyalam buaya, abahnya benyalam juga. Timbul buaya, timbul juga. Dapat oleh abahnya merangkap itu buaya. Cocoknya mata buaya melepas. Dapatnya merabuti anak di mutong buaya. Rupanya Pak buaya tuh kalau matanya dicocok melepas. Kalau sempian kada percaya, cobakan. Cuman keselamatan tanggung masing-masing. Nyawa taruhannya kada masalah. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya, tidak ada sedikit pun anaknya dikehendaki celaka. Makanya kita nih bersayang-sayangan seperti itu. Maka diadakan peringatan. Sampai kalau di Jawa, di Pekalongan itu, setiap apa aja ada pengajian. Pengantinan ada pengajian. Apa aja. Cuman ulun yang belum pernah ketemu diadakan pengajian, orang minta cerai diadakan pengajian. Nah, ini yang belum. Pada bagus banget tuh, Pak, insya Allah habis pengajian tidak jadi cerai. Cuman ini yang belum ada. Kenapa pengantinan diadakan pengajian? Diingatkan kepada kita hidup berumah tangga itu awalnya seperti orang berjalan di tepi pantai. Orang berjalan di tepi pantai itu awalnya pantai indah, banyunya kada dalam. Harusnya kada deras gelombang, kada ganal, angin tidak kencang. Tapi perlu kita ketahui makin ke tengah makin deras airnya. Makin dalam airnya makin ke tengah makin dalam. Kalau tidak bisa berenang, tenggelam dalam lautan. Begitulah hidup berumah tangga, awalnya indah. Sampai-sampai saking indahnya kehidupan, dia berkata, sanggup dia berkata, baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Kenapa? Karena awal pernikahan
kelambu masih harum semerbak, yang bini bau parfum Casablanca, tapa huruf, yang laki bau parfum Casablanca itu lalakian punya. Yang bini bau parfum sedap malam, indah dia, mesra dia. Kemana yang laki ke situ yang bini, kemana yang bini ke situ yang laki. Kada berpipisahan kayak Juli dan Julita, sampai dia berkata tersalah di dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset namanya. Kalau dunia milik dia berdua, kita mau ditaruh di mana? Saking bahagianya. Coba nanti kalau anaknya sudah anak, kemudian bau parfum tidak ada lagi, yang laki masuk ke kamar bau minyak kapak, yang bini bau kancor. Kenapa? Yang bini sakit parut, yang laki minyak kepala. Masih tidak lagi berkata baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Dia ada harapan. Kalau imbah kawin, yang bini memanggil laki kakak, yang laki manggil bini adik, ujungnya yayang. Nang laki manggil bini yayang, yang bini manggil laki yayang. Sudah tuha mulai bergegelaran. Ojar orang kemana laki mucil, tahu jenang tuha ni kemana kah tadi? Lakinya pada kenang tuha. Yang laki juga melihat bini bungkok hendak kemana kok begitu. Jenang bini tahu nawa ini kemana kah kok? Rupanya nang laki bepanau juga. Amun lagi imbah kawin berjalan ke rumah mertua terpelisit betis bini lakas menjambak, terputus-putus tali capal. Hati-hati sayang, tunggu anak 6 cucu 3, tahantak nang bini kemana-mana mata puji sidin. Makanya diingatkan kepada kita, hidup harus saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan bermarah-marahan supaya dapat baiti jannati. Karena sudah hamil diadakan pengajian lagi supaya orang hamil itu lebih hati-hati. Saya ada ketemu dalam kitab Irsadul Ibad, rupanya kalau istri hamil, sebelum hamil 4 bulan bagus makan buah-buahan, tapi cari buah-buahan yang kulitnya mulus, jangan buah salak, supaya dia anak itu kulitnya mulus. Mau makan buah salak kalau aku bersisik kayak salak. Tapi aku guru aja sudah makan buah nang mulus, tapi anak lahir kayak salak masih nasib, sudah ada usaha. Karena lahir istri, melahirkan anak istrinya, maka dikasih nama, diadakan pengajian seperti malam ini. Maka malam ini kelahiran anak, sidin bersyukur, maka diadakan pengajian dalam pemberian nama anak. Ini termasuk memuliakan anak. Ujar Nabi, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Kata Nabi, muliakanlah olehmu anak-anakmu, maka bahwasanya memuliakan anak itu nilai ibadah. Maka itu ujar sahabat Ali, orang memuliakan anak itu ada 3. Pertama, ayyuhasina ismahu, bahwa membaiki ia akan namanya itu anak. Jadi kita berulah nama anak itu yang baik. Walaupun kada bahasa Arab tapi tujuannya baik, karena nama itu merupakan doa. Jangan kalah dengan orang non-Islam, dia mengasih nama tokonya aja bagus. Tempat kami sana tokonya Sumbir Rezeki, dasar meningkat terus. Ada lagi toko Makmur, Makmur dasar, ada bukan orang Islam. Sekalinya ada kawan saya orang Islam, kawan saya ngasih nama rumah makan sederhana, sampai sekarang sederhana terus. Mungkin salah ngaran kata tujuan. Ada nang bulah rumah makan bakso lumayan, sampai sekarang ya ditanya bagaimana Pak, ya lumayan. Ada peningkatan, mungkin salah di ngaran. Makanya kita pembagian nama anak itu nama yang baik, dan acaranya yang baik, dibacakan sholawat, dibacakan cerita kelahiran Rasulullah, agar anak ini kina ganal berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam, agar anak ini jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang berakhlak meniru akhlak Rasulullah ada dua kemungkinan. Pertama, memang wataknya kayak ikan hidup tuh. Ikan hidup tuh wataknya tawar, di mana aja berdiam tetap ikan tuh tawar. Walau dalam air asin diambil tetap tawar. Ikan haruan tuh, iwak haruan tuh masuk akan ke imbir, andaki garam sekilo, hijakan 2 hari, kalau masih hidup parutiha sanga ha iwak tuh tetap hambar. Ini kada terpengaruh dengan lingkungan, tapi ini jarang. Yang banyak orang berakhlak mulia itu sebab pergaulan. Maka kita jaga pergaulan anak kita, jangan tersalah dalam bergaul. Kalau ini tersalah dalam bergaul, banyak sedikitnya mesti rusak. Jangankan anak kita, kucing saja kalau salah bergaul buliknya rusak. Ulun ada di rumah bisi kucing laki dari haloi kami ingon. Sekalinya menurut inya, bila inya hendak naik ke meja berbulik, bila inya hendak bekame belukop, bila hendak behira keluar tahinya orang ini di dalam mai. Tapi nya masih inya kada keluar rumah, rupanya sudah ganal hendak bebini. Lalu keluar rumah dia pagi hanya bulik, sekali bulik rusak, ngiau muyak dah. Sekalinya bakami kada lagi belukop, tetamu dinding lalungkang timbaknya, tetamu tirai lawang timbaknya. Yang parah lagi hilim ulun tatilantang timbaknya juga. Kenapa? Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Kucing aja rusak, apalagi anak kita. Maka dibacakan maulid tadi, mudah-mudahan inya nanti tidak tersalah dalam pergaulan. Yang kedua, wa ayyuhasina adabahu, memuliakan anak itu, kita latih anak itu agar hidup beradab. Karena mulianya kita tergantung hidup beradab. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya kata Allah, kami jadikan jenis manusia paling baik kejadian sudah. Ulama tafsir mentafsirkan ayat ini 5 keistimewaan kita manusia. Pertama, aisuratihi, bentuk rupa kita ini paling baik sudah dibanding makhluk Allah yang lain. Betis 2, kucing 4. Makanya kucing terjungging berjalan. Kita karena 2 cagat ke atas, maka pulang kaki ini 2 indah dipakai. Kaki ini kanan kiri kada sama, tapi kaki tetap selalu bersama. Coba kita periksa kaki kita masing-masing, adakah nang sama? Kan kada ada. Tapi hebatnya inya selalu bersama. Walaupun kehendak kada sama, tapi nya tetap dukung mendukung. Melangkah kanan ke hadapan, kiri buat pertahanan di belakang. Melangkah kiri ke hadapan, kanan buat pertahanan di belakang. Kehendak kada sama, tapi dia tetap dukung mendukung. Ternyata hidup ni yang indah kalau kita ini saling dukung mendukung kepada sesama kita di dalam kebaikan. Dikasih Allah pulang kita tangan 2, belimbai tangan ke kanan, yang kiri bertahan ke belakang, yang kiri ke hadapan, yang kanan ke belakang. Walaupun kada sama kehendak, tapi inya siap tolong menolong. Tangan ini kada pernah berhihirian, walaupun membelah durian. Sekali makan durian yang mengambil yang kanan, sekali isuk behira yang membasuh nang kiri. Itu kalau orang pehirian jadi harapannya nang basuhi je kiri, cak ada parlo orang basuhi, kau yang makan kau basuhi seorang. Ada lah orang basuh behira tangan kanan, baiknya nang kiri. Padahal ketika makan durian nang kiri melihat akan aja, sekali behira inya nang membasuh kanan melihat akan pulang. Tapi nya kada pernah behirian, gatal nang kanan nang kiri menggaru. Bacincin nang kiri nang kanan kada apa-apa. Ni ulun na bacincin nang kiri nang kanan kada sari. Makanya Nabi, jadilah kita ni bakawan seperti 2 tangan.
gatal nang kanan langsung menggaruk. Jangan kayak dua telinga. Telinga ni belawasan pada tangga tapi kita coba ilangan. Suah lepian beilangan nang telinga kiri on kanan suah lah. Hendak gatal ke telinga kanan, masak bodoh ke jalan kiri. Suah lah nang kiri manggaruk nang kanan nih. Hendak hibak teh telinga kada mengwetnya. Jangan kayak telinga. Dijadikan Allah kita ni telinga dua, di kanan sebuting, di kiri sebuting. Kenapa? Maka bersebelahan. Padahal cakainya digendingakan bagus banget. Jadi kan nahap curungnya. Jadi menurut tulian nang sebelah sebuting kan masih ada sirapnya lagi. Ini yang mau tulis di sebelah kanan, orang berpandai paksa berhuyung nang kiri. Nah, tulis sebelah dah. Artinya apa? Bahasa isyarat kepada kita. Amun kita ni hendak menilai orang, dengarkan kedua-duanya. Nang sebelah pihak dengarkan apa kisahnya. Nang sebelah ni kenapa sarik, dengarkan apa kisahnya. Hanya menilai. Kadang-kadang kita ni baru mendengar sebelah pihak cerita, langsung mengambil keputusan, maka selalu salah dalam bertindak. Mestinya cari tahu lu di sebelah, baru boleh memutuskan siapa nang salah. Amun kada sanggup mencari tahu, jangan umpat campur. Karena namun kita ni mendengar sebelah pihak saja, sebelah satu nang kada didengar, lalu menyalahkan ini, karena jer telinga buruk sebelah di akhirat. Makanya telinga ni dua, kanan ada, kiri ada, sebelah menyebelah harus didengarkan, jangan barat sebelah. Dijadikan Allah pulang kita mata di hadapan dua. Kenapa? Maka mata itu dua di hadapan kedua-duanya. Cakanya di belakang syuting bagus banget. Jadi bila ada orang mengiau kan lebih mengulih lagi. Karena sudah ada persiapan mata di belakang. Orang mengiringi kata kawaju, mengintai kata kawaju, hanya siap hadapan belakang mata. Tapi kenapa di hadapan? Isyarat kepada kita kalau kita ni hendak hidup maju sukses, pandang masa depan, jangan memandang masa lalu. Kita ni kadang suka mengungkit-ungkit masa lalu, sesuatu nang kada disuka itu mengungkit masa lalu. Kadang betangkarawan laki bini mengungkit masa lalu. Siapa nang hendak jenang bini? Awak juga kemarin melamar. Jenang laki aku yang gede hendak kan kau abah cuman menyuruh. Itu kan mengingat masa lalu. Makanya kita ni kada boleh mengingat masa lalu. Setiap kita ni punya masa lalu. Apalagi gagah kayak ulun nih. Ya, waktu saya belum menikah kan banyak masa lalu saya. Orang nang handaknya perhitungan, cuman ulun kada tahu. Saya lagi dulu rambut ulun nih, kalau ulun suruh ke atas tarik ke bawah mirip rambut arwah abang Arapik. Sekali wah ini bersuruh ke atas tarik ke bawah, dia nak umpatnya lagi langai deh, higa mehiga aja dia lagi. Dulu kayak nih ulun nih kayak Samsul Bahri dulu, sekali itu kayak Datuk Meringgi. Maka jangan selalu mengungkit masa lalu, pandang masa depan. Satu. Yang kedua, keistimewaan kita manusia ni yatanawalu ma'kuluhu biyadi. Kita ini memperoleh makan dengan tangan sendiri. Makanya kita ni kalau makan pakai tangan, begawi pakai tangan. Kada sama makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain kan makan langsung muntong, hayam langsung patok, itik langsung matok, kucing langsung berhudur. Kita bagus dari piring pakai tangan ke mulut. Kada ada kita langsung muntong ke piring, kada ada. Kalau kita nih makannya muntong langsung ke piring, ya kalau lauknya bekaring semuanya, takkan nagangan walau. Sesingot panjang, tertajak kan walau. Sekali berangkat kuning sesingot. Boleh ke rumah kada pinandu lagi orang rumah. Tulak sesingot hirang, boleh kenapa kuning? Rupanya terculup kagaran walau. Untunglah kita pakai tangan. Maka hidup nih jangan berpangku tangan. Innallah yuhibbul mu'min al-muhtarib. Allah ini senang kepada orang mukmin yang ada gawian. Jangan berpangku tangan. Dua.
Yang ketiga, muzayyanan bil ilmi wal fahmi. Indahnya kita ini, mulianya kita karena dihiasi dengan ilmu dan mudah paham. Makanya kita ini bisa menampung ilmu kada sama makhluk Allah yang lain. Makanya kita ini kalau hendak jadi mulia harus berilmu. Kalau anak kita hendak mulia, anak harus berilmu. Kenapa? Sebab karena selamatnya amal harus dengan ilmu. Kalau beramal kada berilmu, amal kada bakal selamat. Ada kisah orang hanya belajar sembahyang berempat beimbai, sekalinya berikan praktik sembahyang di rumah berempat, seikong jadi imam, bertiga jadi makmum. Sekalinya nang jadi imam hendak bekantut, ditahani sidin berhabis-habisan, alhamdulillah berhasil bekantut kada bersuara. Tapi kantutnya berbau sampai ke hidung nang bertiga. Makmum nang bertiga ada sikong nang kada sabar bercakap, siapa bekantut nih Yusidin? Orang sembahyang kenapa bekantut Yusidin? Oh jenang sikong menagur, jangan bepandir. Orang sembahyang tuh kada boleh bepandir, kaina batal pian. Oh jenang sikong, untung aku kada bepandir. Nah, kan dok kena kada berilmu kalau kasihan nasib anak kita. Makanya kita nih jangan kada berilmu. Apabila kada tahu kita belajar, apabila kada paham bertanya, jangan pura-pura paham. Ada kisah kawan saya, orang Banjar berjual itik, yang hendak menukar orang kita Jawa. Ujar orang Banjar, itik mbak. Kata orang kita Jawa, iki lanang apa wedok. Saya nih kada pati pas menyambat. Saya 4 tahun tinggal di Pekalongan, mondok pesantren di sana dengan almarhumlah Mbah Yai Kiai Syubki Masyhadi, Pekalongan, Sampangan, Gang 6, Jalan Hasanuddin, dekat dengan Habib Lutfi dan Habib Ahmad. Saya 4 tahun di sana, bahasa Jawa kada bisa, lugatnya tuh kada mau pas. Anak kiai main-main di atas, we julun, ojo dolanan nang kono, mangko tebo bilang. Tebo jaga kanakan dobis, jago dihuhulutnya handar apa ini. Saya lama dak ke pasar, di sana ada ke pasar Banjarsari namanya. Saya kan di sana berlangganan beli ubi layap, ubi jalar, karena saya kiriman sebulan cuman 25.000, kawan ulun 50.000, karena orang tua saya susah. Ulun minta tambahi, kawal abah julun tambahi 5.000 lagi. Jar abah ulun mun ikam kada sanggup mondok 25.000 sebulan, bulik aja. Bergantian kita jabah. Abah mondok ikam begawi. Ya punan Tuhan ini kada kau diberunding ini. Jadi terpaksa ulun bila menanak nasi, memasak nasi itu menguyak ubi layap sebiji. Karena memadar nasi, ubi layap itu diandak di kuantan. Jadi kena masak nasi, masak ubi. Ulah sambal, andaki masin-masin jadi tahan lawas. Cacap ke sambal, makan mauntok itu pang, jadi langganan. Ulun bulik ke kampung 2 bulan, hanya datang ke pasar Banjarsari ketemu mbah itu. Jadi jembah, wih suin neman ora ketok-ketokan. Andi mau katanya. Jadi julun mulai kampung mbah julun. Jadi ada kawan saya dari Tumanggung, lama ada ketemu. Begitu ketemu, wih mas, saya bilang, suwi neman ora katok-katoan, kampret kau katanya. Sedikit baris beda makna. Saya hendak beli pisau silat. Di sana kan pisau silat. Mun kami di Tungkal pisau silit. Nah, yang dijual bibini. Kata kawan saya, hati-hati mas. Tak bilang aman lah tuh. Wis tak hafal ke silat silit. Ora usah ragu kue bilang. Sekalinya bibini berjual. Jadi saya bilang, mbak ono dol silit ra? Silitmu katanya. Balik aku kadang di nokar sampai wah ini. Aku kemarin hanyar nih ke sana ziarah ulun sebelum ke sini. Lewat Semarang baru terbang ke sini. Maka bila ulun datang, mbak atau pinandu kenal, kalau sudah datang tekaju sini, wih kapan teko. Jadi saya bilang bengi,
Pikir hati, silit di pikir. Silitnya kan jenuh kalau disarikinya. Jadi ujar orang Banjar, itik mbak. Jadi orang Jawa, iki lanang opo itu. Jadi jurang Banjar bisa mbak berenang cuman kada laju. Nah, kan maiset kan. Orang kalau kada tahu betakon apa arti lanang, apa arti wedok. Makanya kalau kada beilmu, jangankan ilmu agama, ilmu dunia aja sengsara. Kalau kita kada beilmu, makanya mau kada tahu, jangan pura-pura tahu. Ada kisah pulang. Orang ini orang sugih. Nah, orang sugih jadi jenang bini, coba bang kita nih makan ke kota, makan nyaman. Jangan hobi bejarang handar makanan. Ayo aja nang laki kita tulakan ke pasar. Tulak ke pasar di kota malam masuk ke hotel. Rupanya hotelnya pakai remote pula. Makanya ulun paling takutan kalau hotel tuh ada remote-nya. Saya di Tembilahan menginap di hotel biasa nang murah. Rupanya malam berikutnya penelitiannya orang kuat datang pakai mobil Pajero. Kada mau guru aja, guru harus pindah. Supan kami panitia pian bermalam di sini. Ulun kada hendak sini pang sudah. Dipaksanya, terpaksa ulun. Pilih Ustaz jenang mana hendak. Ulun pilih seorang situ panitia. Sekalinya milih nang pakai sapam tuh. Ulun takuni bergamat berapa semalaman waktu itu 500.000. Mai ulun sayangnya. Cak kawa ganti duit aja. Kehama minang murah. Tapi ulun masuk ke dalam hotel. Ulun dah pun langsung guring karena mahal bayarannya. Ulun duduk bakajut tambung, nyaman pang kasurnya rupanya, pantas mahal. Jadi ada besusup di dinding kayak ATM. Ulun ambil, nah apa bacaannya? Sakannya mati lampu. Hai julun kenapa lampu mati? Ulun andak pulang, hidup pulang. Apa julun mau dia kayak behentuk kamarnya? Bisa mati bisa hidup. Ada alumni satu, ulun panggil. Julun kenapa nih? Maka diambil hidup. Mati ditajak maka hidup. Oh ja alumni ini remote guru aja. Kena bila pian keluar, kaina bawa tutup pintu tak kunci surang. Kaina bila masuk disikakan pulang biar ngek buka hanya terbuka. Oh julun kayak babi ngipit pang rupanya le. Jadi ulun hendak masuk ke WC. Julun berimut ke WC orang nih begitu. Akhirnya ulun masuk ke WC, kedua ini mengencing. Ulun kalangi on betis. Julun li anam remote kada nang mampan lagi. Makanya ulun di pesawat kada suah masuk ke WC pesawat di suah. Ulun berangkat haji dari Batam terbang ke Jeddah itu 8 jam setengah. Ulun kada ada nyicip di WC. Macam mana caranya ulun puasa? Sebelum berangkat puasa Allah. Jadi begitu naik pesawat kan 1 jam penerbangan kan berdurong tuh. Minum. Nya dua aja biasanya kalau bahasa Arab bahasa Inggris. Minum. Nawari ulun minum no bilang. Jauh daripada tak kami di pesawat gawat aku. Lah kalau terkencing di pesawat kan masuk kan keduaan nih. Sepikir ulun. Gusnya masuk kawat tertutup kada kamu buka. Orang turunan di Jeddah orang tinggal di WC. Sekalinya pesawatnya berbulik ke Batam pulang. Imbah menaik haji bulik hari aku. Sekali keluar di Batam pulang becangol tak ada parlo. Hendak bertakon malulah orang segagah ulun bertanya apa kata dunia. Nah, sungguh begini kan main juga enmet juga begitu. Sama semalam ulun kan di hotel tuh. Hotel apa go Sinar Hotel. Jadi pagi tadi nak sarapan ulun santri biasanya tuh guring pulang. Jadi ulun nak sarapan. Begitu nak sarapan membuka kuantan gak bisa. Rupanya kuantannya namun dia berpicit tuh. Kok picit kada mau terbuka ya apa aja kok. Hendak diangkat kayak apa berat banget. Hendak minta bukakan orang. Gingsila orang segagah dia bisa buka. Untung ada banyak aqua gelas itu ambil. Maka ulun duduk di kursi minumnya. Jadi ada orang bilang tidak sarapan pak, tidak. Ada membuka kuantan nggak bisa. Makanya saya malas ngambil remote ke malas. Nah jadi rupanya masuk hotel.
Nah isok sarapan, begitu sarapan cari hotel nang serba mewah. Kan kalau restoran mewah tuh inya begitu kita duduk kada ditanya mau makan apa, kada nya ada disurungi kayak nang fotokopi nang bepres tuh nang tabal kita tinggal membaca oh nang bini nang apa bang kita pilih anak sarapan apa kada ngerti bahasa-bahasa orang semuanyaan nang laki masalah sarapan urusan bibini cari seorang cari nang bini ada situ namanya Patrijal, cerita kawan ulun Patrijal. Oh mungkin ini jadi kue agar ini kue agar Nutrijal sako karena jadi kue berubah ngaran Patrijal asluhu Nutrijal suara Patrijal. Nah ini aja kita pesan di pasanai pelayan ya minta Patrijal 2 kursi sekali datang apa acar timun 2 piring oh jangan lagi bepa kita sarapan aja timur ini parah daripada di rumah lagi ancaman nak memperbaiki sarapan ini marah parah lagi tanyaman hobi kayu bejarang oh jangan bini barang sudah telanjur hantam terus jangan laki sakit parut kada apa jisiden masuk ke WC kita gampang aja tapi nang bini kada kalah juga lingang ada orang barat di sebelah makan roti 2 piring laki bini bang tuh sarapan pagi roti itu jenang laki apa ngarannya oh jenang bini gampang kita lihatnya karena bilanya bertambah lihat bahasanya kita tinggal menuruti banyak orang barat panggil pelayan ya mor soalnya kada lawas datang roti 2 piring bang amun hendak roti bangai mor jadi nang laki bungol banget juga panggil pelayan moro jangan laki juga sekali datang apa acar timun 2 piring pulang rupanya moro tuh tambah lagi orang wajar lah roti datangnya makan roti tambah lagi dapat roti awak makan acar timun minta tambah 4 piring acar timun seminggu beiraan bulik kita kejadian kada mau bertakon itu baru ilmu dunia sengsara. Bayangkan kalau pada tahu ilmu akhirat dunia akhirat sengsara makanya kita didik anak supaya anak menjadi mulia. Sikit lagi yang keempat muzayyanan bil aqli wat tamyiz kita ini dihiasi Allah punya akal bisa membedakan mana yang baik mana yang kada makanya akal ini kita gunakan jangan makali orang bolehlah makali tapi jangan merugikan orang. Ada kawan ulun orang hendak menukar itik hagin hari rayanya kan kita sumbalihakan kawan ulun kada bisa nyumbelih langsung kaulai itu nah jadi lintok kepalanya orang sedikit aja melepaskan urat aja jadinya kan masih cagat jadi ada orang bertakon hagin apa aja pian menyumbelih itik malima ikong hagin pasanan orang hagin air rayanya ya kawan kada kayak ini cara nyumbelih orang nyumbelih sedikit aja melepaskan urat aja jadi kena kan amun diulahan itu kan melangkak masih ini lintok adalah kok aduh cetak kok aku kalau kayak ini akhirnya nukar jarum nukar benang jahiti pulang gulu itik jahiti nang bini dapat 2 ikong jahit nang laki dapat 3 maantar hadang nang tuha mahadang kawan ulun juga toko manjur namanya jadi mahadang nang tuha ada antar diperiksa oleh nang tuha tuh sekalinya caget aja kepalanya tapi handep ada bapak aja sih din handep nampaknya caget daripada panjang lintok baik nang handep kepala itik maksudnya kepala itik nah karena tuha tadi kamsia aja boleh kayak lagi aku ya kawan gue tuh 3 bulan gak dua ini lagi lewat di tokonya kalau kau ketahuannya sekalinya tetamu di pasar iwak sekalinya panggilnya nyokopi haji aja pangkawan gue tuh Pak Haji aja sini aja paksa aku parak itu itik yang dikirim ke rumah kemarin itu itik baru keluar dari rumah sakit ya aja kayak orang yang baru operasi gitu aku ya kawanku malu banget tapi kada apa-apa lah jangan penting duit selamat model ituannya itu namanya makali tapi kada merugikan kada apa-apa kita nih jangan makali orang yang merugikan orang. Terakhir kemuliaan kita manusia wan nutqi wal adab kita ini dihiasi Allah bisa bercakap tapi harus beradab jangan sembarang bercakap kadang-kadang cakap sama
tapi kalau kada beadab pahamnya lain. Mana contoh orang ini termimpi, umpama termimpi giginya pacul, giginya copot nang sebelah atas. Kebiasaan orang kadang bila termimpi gigi pacul ada anak meninggal, biayanya di atas dia sebelah abah, bilanya nang di bawah sebelah mama. Jadi pacul gigi, datang kepada kawan bertakon, apalah maksud mimpi ulun nih? Malam tadi ulun termimpi gigi di atas pacul. Orang yang beradab bercakap, oh ngintu barangkali ikam ni terpanjang umur pada abahmu. Ada nang seikong ditakoni, apalah maksud mimpi? Oh, abahmu hendak mati. Sama juga. Nang ini menjawab, abahmu hendak mati. Nang seikong, umurmu terpanjang pada abahmu. Sama juga pada abahnya mati juga dulu. Cuman bahasanya halus. Anak dua, seikong umur 6 tahun, seikong umur 5. Nang 6 tahun sudah sekolah beadabnya. Nang 5 tahun kada pati beadab bercakap belum. Ada dokter hewan datang hendak mengadakan penyuluhan, lalu singgah ke rumah kita. Dokter hewan bertakon, mana umamu? Padahal kan dokter hewan menunggu di hadapan. Masuk nang genal beadabnya. Mak dokter hewan ada di luar, mamanya lambat keluar. Lalu nang ading buka hai juga terhiring-hiring keluar. Apa aja nang adingnya mak aja ancapi ini ada dokter binatang nih di luar. Nah, itu kan lain tuh. Pada sama aja dokter binatangnya dokter hewan. Hewan ya binatang, tapi kan bahasanya lain. Ini ada dokter hewan, terhormat kan? Tapi ini ada dokter binatang, itu lain tuh. Tapi sama aja pada binatang ya hewan, hewan ya binatang, itu namanya cakap beadab. Makanya dengan adanya acara demikian dibacakan kelahiran Rasulullah, turun 1000 rahmat kepada kita yang membaca. Mudah-mudahan anak ini kena ganalnya dengan penuh adab sehingga membahagiakan kepada kedua orang tua, membahagiakan kepada kita semua, manfaat untuk orang banyak, bakti taat dengan Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami